Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man ta'allam wa asdaq man a'lama 'anillahi azza wa jal wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam wa ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan antara Ramadan dengan ukhuwah wataniyah? Sudah maklum bahwa ukhuwah ini ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama umat manusia. Dan yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar sebangsa dan setanah air. Semuanya memiliki argumentasi dalil, semuanya memiliki dasar keilmuan yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ukhuwah Islamiyah maklum, tapi bagaimana dengan ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah? Di negara kita banyak keyakinan, banyak agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Apakah perbedaan itu menafikan persaudaraan di antara kita? Tentu tidak. Kita melihat beberapa ayat yang membicarakan tentang para nabi, para utusan Allah yang diutus kepada kaumnya. Wa ila adin akhahum huda wa ila thamuda akhahum salihah wa ila madyana akhahum syu'aibah. Dan kami utus, kata Allah, kami utus Hud kepada saudara mereka yakni kaum Ad. Kami utus Nabi Saleh kepada saudara mereka, kepada kaum Tsamud. Kami utus kepada kaum Madyan, saudara mereka yang bernama Syu'aib. Artinya apa? Nabi Syu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh beriman, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah maklum kaum mereka tidak beriman. Kaum Tsamud tidak beriman, kaum Ad tidak beriman, kaum Madyan tidak beriman. Tapi perbedaan keimanan, perbedaan keyakinan antara utusan Allah dengan kaumnya itu tidak menafikan persaudaraan, karena Allah menyebut atau masih menyebut mereka sebagai akhahum, saudara mereka. Artinya apa? Persaudaraan itu intinya 2. 1, bahwa hubungan kita dengan yang lain tidak berbasis permusuhan. Yang kedua, bersaudara tidak selalu membenarkan. Ini yang perlu diketengahkan, ditekankan di tengah umat yang barangkali sebagian masih gagal paham karena meyakini bahwa ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah itu sampai berpengaruh kepada keimanan karena dianggap membenarkan keyakinan agama lain. Tentu tidak. Bersaudara tidak selalu membenarkan. Jangankan ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia, persaudaraan antar sesama umat Islam. Saya dengan kawan saya yang muslim, perilakunya tidak selalu saya benarkan. Misalnya dia membuli saya, dia menggunjing saya, dia mengambil barang saya. Apakah kemudian saya selalu membenarkan perilakunya dengan alasan dia seorang muslim? Kan tentu tidak. Maka ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah semacam itu. 2 kesimpulan yang bisa kita ambil para pemirsa sekalian. Ramadan ini menciptakan tradisi-tradisi yang luar biasa. Bagaimana ada Tempo Seliro, bagaimana ada kemakluman-kemakluman dari saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, bagaimana ada kemakluman dari saudara-saudara kita non-muslim ketika ada sholat tarawih yang suaranya pasti kemudian keluar pakai pengeras suara, ada tadarus. Tapi tentu kita juga harus sampai jam berapa kita membatasi pengeras suara itu, 9:30 atau jam 10. Suaranya jangan terlalu keras. Kemudian mereka menghormati kita yang sedang berpuasa, dan kita pun yang berpuasa menghormati mereka yang tidak puasa. Maka ada sebuah tradisi, ada sebuah habit, ada sebuah pembiasaan yang sangat luar biasa ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Ada kemakluman, ada toleransi. Insya Allah ini akan makin menguatkan ukhuwah wataniyah. Lalu yang kedua, yang terakhir, Ramadan berasal dari kata Ramadha yang artinya memberangus. Selain memberangus dosa kita, memberangus ambisi kita, memberangus keinginan-keinginan kita yang tidak baik, memberangus hal-hal yang menjadi kebiasaan kita yang barangkali tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju perbuatan yang diridhoi oleh Allah.
semoga Ramadan juga memberangus keangkuhan kita, rumongso kita. Maka rumongso ini juga harus kita tinggalkan. Jangan rumongso pinter dewe, jangan rumongso kita ini orang sing ganteng dewe, rumongso ayu dewe, rumongso soge dewe, dan seterusnya. Kerendahan hati, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tetap mengedepankan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.